Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembelajaran kita bahasa Arab, mengkaji kitab Durusulullah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha, jilid yang pertama karya daripada Syekh Dr. Faniyambadi Abdurrahim hafizahullahu taala. Sebelumnya kita akan mereview materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu daras atau pelajaran yang pertama sampai pelajaran yang keempat. Membuka ringkasan yang saya tulis, ya. Bahwasanya pelajaran pertama kita mempelajari tentang isim isyarah. Betul? Isim isyarah. Nah, isim isyarah secara umum terbagi menjadi dua. Apa saja kemarin? Lil qarib dan lil Baik. ya. Ada yang diperuntukkan untuk sesuatu yang dekat, yaitu lil qarib. Ada pula yang diperuntukkan untuk sesuatu yang jauh. Jadi singkatnya, dalam bahasa Indonesia, isim isyarah ini disebut dengan kata tunjuk. Lalu lil qarib dan lil ba'id terbagi menjadi dua. Lil qarib ini terbagi menjadi dua, ya sesuai dengan berdasarkan jenis kelamin sesuatu yang ditunjuknya. Ada hadza dan hazihi. Maka hadza dan hazihi ini artinya sama, yaitu ini. Akan tetapi penggunaannya berbeda. Hadza untuk yang mudzakkar, Laki atau muzakkar, haji nam, yang hazihi untuk lil muannas, sahih. Ahsanti. Lalu untuk lil ba'id ada dua apa saja? zalika dan tilka, Zalika diperuntukkan untuk, laki-laki atau muzakkar, kalau tilka, muannas. iya muannas. Maka hadza ini bisa kita katakan ya isim isyarah untuk yang mufrad, yaitu tunggal. Berarti yang ditunjuknya itu jumlahnya harus satu, disebut juga mufrad. Lalu jenis kelamin, gender dari sesuatu yang ditunjuknya itu harus mudzakkar atau jenis laki-laki atau yang digolongkan padanya. Ya, berarti benda ya. Benda yang digolongkan jenis kelamin laki-laki. Lalu untuk sesuatu yang dekat, haza, baik yang berakal maupun tidak. Berarti haza ini bisa digunakan untuk manusia atau yang bukan manusia, benda mati. Intinya dia harus laki-laki, mudzakkar. Bahasa Arabnya apa? Hadza ismun isyaratun lil mufradil mudzakkaril qaribi al-akili. Isim isyarah lil mufradi untuk yang tunggal al-mudzakkari dan juga yang laki-laki, al-qaribi yang dekat, al-akili yang berakal, wa ghairil akil dan juga yang tidak berakal. Bisa difahami sampai sini pengertian dari hadza? Bisa Ustaz. Oke, sekarang coba baca contoh untuk yang tidak berakal. Haza baitun. Ini adalah sebuah rumah. Ya, Haza masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Haza babun. Ini adalah sebuah pintu. Haza kitabun. Ini adalah sebuah kitab. Haza kolamun. Ini adalah sebuah pena. Haza miftahun. Miftahun. Ini adalah sebuah kunci. Haza maktabun. Ini adalah sebuah meja. Haza sarirun. Ini adalah sebuah tempat tidur. Haza kursiyun. Ini adalah sebuah kursi. oke, itu semua tadi yang dibaca untuk benda Tidak berakal. ya yang tidak berakal. Ya memang benda tidak berakal ya. Selain benda kan manusia makhluk hidup. Oke, ini contoh untuk yang berakal, berarti makhluk hidup. Baca tiga contohnya. Haza rojulun. Ini adalah seorang laki-laki. Haza waladun. Ini adalah seorang anak laki-laki. Haza syaikhun. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Ya, jadi syekh ini adalah orang yang tua, lansia ya sebetulnya, bukan laki-laki dewasa. Tapi lebih tepatnya syekhun ini merupakan orang tua yang kira-kira umurnya itu dari umur 50 ke atas lah ya. Syekh disebutnya syekh atau orang yang sudah beruban, indikatornya juga umurnya di atas 50. Materi selanjutnya adalah mahadza. Haza ketambahan ma. Masih ingat ma ini apa? Apa? Dan dia termasuk dari isim Istifham.
Iya, isim istifham yang telah kita pelajari ada berapa kemarin? Isim istifham ada 6. Sebutkan beserta artinya. Ma atau maza, apa, mata, kapan, lima, za, kenapa, aina, di mana, man, siapa, kaifa, bagaimana. Oke. Kam berapa? Ayu yang mana? Pernah sudah saya berikan kemarin? Yang ayu sudah, tapi yang satu lagi. Oh, kam. Ini kam tambahan. Kam ini artinya berapa atau how much dalam bahasa Inggris. Berapa? Kam. Ya. Oke, lanjut. Apa itu ma? Ismu istifhamin li ghairil akil. Artinya, ma adalah isim istifham, sebuah isim yang digunakan untuk meminta kefahaman atau penjelasan terhadap sesuatu yang tidak berakal. Nah, dia digunakan untuk yang tidak berakal nih, ma. Tapi ketika seseorang itu menanyakan dengan ma, berarti dia meminta kefahaman atau penjelasan, benar atau tidak. Nah, contohnya silakan dibaca. Ma haza, haza kitabun. Apakah ini? Ini adalah sebuah kitab. Ma haza, haza babun. Apakah ini? Ini adalah sebuah pintu. Ma haza, haza kolamun. Apakah ini? Ini adalah sebuah pena. Nah, perhatikan apabila ada sebuah percakapan. Kalimat pertama, ma hadza. Lalu jawabannya hadza rojulun. Maka ini salah. Karena ada ma di sini. Apa ini? Ini laki-laki. Nggak cocok. Ya. Maka yang benarnya harus benda mati. Ma hadza hadza qalamun. Begitu pula contoh yang kedua, ma hadza hadza waladun. Maka ini khata atau salah. Oke. Oke, perhatikan berikutnya ada ketambahan A. Masih ingat A ini apa? Apakah? Iya, dan dia termasuk Huruf istifham. huruf istifham ada berapa? Ada 2. Satu lagi selain A apa? Al. Oke, ketahuilah bahwasanya hamzatul istifham ini namanya hamzatul istifham ya. Wa harfu jawabihi dan huruf jawabnya adalah na'am atau la. Oke, ini jawaban dari A ketika ditanyakan oleh seseorang. Oke, kita lihat contohnya. Silakan dibaca. Ma haza, haza baitun. Apakah ini? Ini adalah sebuah rumah. Haza baitun. Naam, haza baitun. Apakah ini rumah? Benar, ini rumah. Ma haza, haza komisun. Apa ini? Ini adalah sebuah baju. Haza sarirun. La, haza kursiyun. Apakah ini sebuah tempat kasur? Tempat tidur? Tidak, ini adalah sebuah kursi. Haza miftahun. La haza kolamun. Apakah ini kunci? Tidak, ini adalah pena. Ma Oke. haza, haza najmun. Apakah ini? Ini adalah sebuah bintang. Ya. Berikutnya kita akan menggunakan isim istifham lil akil untuk sesuatu yang berakal, yaitu man. Ya. Contohnya silakan baca. Man haza, haza tabibun. Siapakah ini? Ini adalah seorang dokter. Man haza, haza waladun. Siapakah ini? Ini adalah seorang anak laki-laki. Man haza, haza tolibun. Siapakah ini? Ini adalah seorang pelajar. Oke, maka perhatikan di bawah ini man hadza hadza kalbun. Benar nggak? Salah, ya. Jadi man ini lil akil yang betul, ya. Lil akil. Jadi tidak semua makhluk hidup itu berakal. Jadi jadi makhluk hidup yang berakal saja yang menggunakan man. Berarti sudah jelas yang berakal makhluk hidup adalah manusia. Manusia. Walaupun binatang itu termasuk makhluk hidup, tapi dia tidak berakal.
berakal, maka dihukumi sebagaimana benda mati walaupun dia sejatinya secara hakikatnya hidup, ya. Nah, sama seperti ini, man hadza kok kolamun, salah, seharusnya mahadza baru jawabannya hadza kolamun. Ya, kedua kalimat percakapan di atas ya salah karena man adalah isim istifham yang digunakan untuk bertanya, ya, tentang sesuatu yang berakal. Sedangkan kolamun dan kalbun atau anjing dan pena keduanya adalah sesuatu yang tidak berakal. Maka silakan dilanjutkan baca contohnya. Haza tobibun. Naam, haza tobibun. Apakah ini seorang dokter? Benar, ini adalah seorang dokter. Haza kalbun. Naam, haza kalbun. Apakah ini seorang anjing? Benar, ini adalah seekor anjing. Haza tol. Seorang, seekor ya tadi ya. Oh iya, seekor. Bukan seorang anjing, tapi seekor anjing. Ya, Ah, lanjut. Haza tolibun. La haza tobibun. Apakah ini seorang pelajar? Tidak, ini seorang dokter. Haza kitun. La haza kalbun. Apakah ini kucing? Tidak, ini anjing. Man haza haza waladun. Siapakah ini? Ini adalah seorang anak laki-laki. Ahaza waladun la haza rojulun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Tidak, ini adalah seorang laki-laki dewasa. Ma haza haza masjidun. Apakah ini? Ini adalah sebuah masjid. Oke, Man sebentar. Nah, ini kan kurang ya, nanti ditambahkan di bukunya. Man adalah isim istifham gitu ya, isim istifham yang digunakan begitu. Kurang isim istifham yangnya. is Nanti nanti saya perbaiki karena kan qadarullah bukunya udah antum cetak ya. ya. Iya, nanti ditambahkan dan dibenarkan yang kiranya kurang itu atau yang salah langsung dibenarkan. Lanjut contoh baca contohnya lagi. Ma haza haza masjidun. Apakah ini adalah sebuah masjid? Man haza haza tajirun. Siapakah ini? Ini adalah seorang pedagang. Man haza haza mudarrisun. Siapakah ini? Ini seorang pengajar. Iya, guru. Lanjut terakhir. Haza komisun. La haza midilun. Min Apakah ini biasa aja, min min? dilun. Tidak Min. usah ada hukum ikhfa nun ketemu dal ya. Baik. La Oke. haza min dilun. Apakah ini sebuah baju? Tidak, ini sapu. Oke, kita masuk ke review pelajaran kedua mengenai dzalika. Dzalika adalah isim isyaratun, ismun isyaratun lil mufradil mudzakkaril ba'idil akili wa ghairil akili. Dzalika adalah sebuah isim isyarah, kata tunjuk untuk isim mufrad ya. Suatu kata benda yang tunggal jumlahnya satu, muzakkar jenisnya laki-laki ya, baik dia makhluk hidup ataupun benda mati, dan juga sesuatu yang jauh, baik berakal ataupun tidak berakal. Maka contoh sesuatu yang ditunjuk, yang mana sesuatu itu berakal, nah ada tiga. Silakan dibaca. Zalika rojulun. Itu adalah seorang laki-laki. Ya. Zalika mudarrisun. Itu adalah seorang pengajar laki-laki. Zalika tolibun. Itu adalah seorang pelajar laki-laki. Oke, berikutnya contoh untuk yang tidak berakal. Zalika najmun. Itu adalah sebuah bintang. Zalika baitun. Itu adalah sebuah rumah. Zalika hisonun. Itu adalah seekor kuda. Oke. Perhatikan contoh berikut ini. Ada man hadza sama wa man dzalika. Siapakah ini dan siapakah itu? Nah, man haza ini su'alun anil qaribil akili. Apa artinya? Su'alun itu adalah pertanyaan anil qaribil akili dari eh, seseorang yang dekat, ya, dari seseorang yang dekat. Misalkan kita ingin menanyakan seseorang dan seseorang itu dekat dengan kita, maka kita harus bertanyanya menggunakan menggunakan haza, ya, man haza, siapakah ini. Tapi untuk seseorang yang jauh posisinya dari kita menggunakan manzali, manzalika. Bahasa Arabnya su'alun anil ba'idil akili.
Oke. Contoh untuk seseorang yang dekat. Berarti ini berakal kan? Man. Contoh, silakan dibaca. Man haza mudirun. Siapakah ini? Ini adalah seorang kepala sekolah. Man haza imamun. Siapakah ini? Ini adalah seorang imam. Oke, baik. Kita ya lanjut yang kedua. Manzalika. Ya, digunakan untuk seseorang yang jauh. Baik. Contohnya ada dua. Silakan dibaca. Man zalika mudarrisun. Siapakah itu? Itu adalah seorang bapak pengajar. Man zalika tolibun. Siapakah itu? Itu adalah seorang pelajar. Oke, mudarrisun disamakan aja artinya ya. Pengajar ya, pengajar. Pengajar laki-laki atau bisa disebut juga bapak pengajar ya, atau guru laki-laki. Bebas. Intinya maknanya kita udah tahu, ya bahasanya terserah kita mau berikan apa. Intinya semakna dengan itu. Guru laki-laki, pengajar laki-laki atau bapak guru. Silakan dilanjut. Ya, silakan dilanjut untuk mahada. Ini berarti sebuah pertanyaan untuk sesuatu yang dekat tapi tidak berakal. Posisinya dekat dengan kita. Dibaca mahada. Haza hajarun. Apakah ini adalah sebuah batu? Haza himarun. Apakah ini adalah seekor keledai? Oke, selanjutnya madzalika ini sualun anil ba'idi ghairil akil. Ya, pertanyaan untuk sesuatu yang jauh tapi dia tidak berakal. Jauhnya berdasarkan posisi kita kepada benda tersebut. Maka kita, tatkala kita ingin menanyakan, maka cara bertanya kita dalam bahasa Arab demikian. Silakan dibaca contohnya. Zalika labanun. Apakah itu adalah susu? Ya. Zalika kitun. Apakah itu adalah seekor kucing? Zalika najmun. Apakah itu adalah sebuah bintang? Haza masjidun. Wazalika baitun. Ini adalah sebuah masjid dan itu adalah sebuah rumah. Lanjut terus. Em, Haza hisonun. Wazalika himarun. Ini adalah seekor kuda dan itu adalah seekor keledai. Azalika kalbun, la zalika kitun. Apakah itu adalah seekor anjing? Tidak, itu adalah seekor kucing. Zalika sarirun. Apakah itu? Itu adalah sebuah tempat tidur. Man haza wa man zalika. Haza mudarrisu wa zalika imamun. Mudarrisun ditanwin. Haza mudarrisun wa zalika imamun. Ya. Siapakah ini dan siapakah itu? Ini adalah seorang bapak pengajar dan itu adalah seorang imam. Zalika hajarun. Apakah itu Hajarun ditanwin. hajarun? Apakah itu? Itu adalah sebuah batu. Haza sukarun. Wazalika labanun. Ini gula dan itu susu. Oke, kita lanjut review pelajaran ketiga mengenai al. Berarti ini pembagian isim berdasarkan atau dilihat dari tentu atau tidak tentunya suatu isim. Tatkala diberikan al, maka isim tersebut sudah pasti atau sudah tentu. Tatkala dia tidak diberikan al, lalu dia diberikan tanwin, berarti dia belum tentu, sifatnya masih umum. Nah, maka al disebut juga harfut ta'rif. Jadi al ini adalah huruf harfut ta'rifi. Nah, pengertian dari al. Contoh, Baik. baitun al-baitu. Al-baitu artinya rumah itu. Masjidun itu artinya masjid, sedangkan al-masjidu artinya masjid itu. Begitu pula contoh ketiga, qalamun al-qalamu. Qalamun pena, al-qalamu pena Pena itu. itu. Oke, maka perhatikan di sini yahzafut tanwinu inda dukhuli al. Tanwin itu harus dihapus, ya. Tanwin itu harus dihapus ketika adanya al.
ya ketika masuk al pada isim tersebut. Maka baca contohnya, silakan. Al al qalamu maksurun. Pena tersebut rusak. Ya, Al babu maftuhun. Pena tersebut terbuka. Al pintu, al-babu. pintu tersebut terbuka. Ya, Al waladu jalisun. Anak tersebut duduk. iya, anak laki-laki ya. Nanti ditambahkan anak laki-laki tersebut atau anak laki-laki itu duduk. Nah, ini salah satu penulisan yang salah. Al-qalamun. Nggak boleh dibaca al-qalamun. Setiap isim yang sudah dimakrifatkan dengan al tidak boleh ditanwin huruf terakhirnya. Begitu pula setiap isim nakiroh, ya, isim nakiroh yang tidak termasuk isim makrifat, tatkala dia tidak dikasih alif lam, maka dia harus tanwin. Ini salah nih, nggak ditanwin. Begitu pula al-waladu jalisu. Jalisu ini kan dia nakiroh, harusnya dia ditanwin jalisun gitu. Dan pernah saya berikan isim-isim yang termasuk isim makrifat apa saja? Belum ya? Belum. Oke, silakan dicatat. Jadi ada isim-isim yang mana tidak ada alif lam di awalnya, tapi dia termasuk isim makrifat. Di antaranya isim yang termasuk isim makrifat tanpa adanya al di awal adalah ismul alam. Ismul alam. Apa itu ismul alam? Ismul alam ini adalah nama, ya. Bisa nama orang, bisa nama tempat, bisa nama daerah, gitu ya. Maka setiap ismul alam dia tergolong ma'rifat, tapi tidak ada alif lamnya. Ini tidak mengapa, karena dia memang tergolong isim ma'rifat. Contoh nama orang Muhammad, ya. Maka nama Muhammad ini sudah ma'rifat dia. Sudah ma'rifat dan dia ditanwin kan Muhammadun. Nah, sudah ma'rifat dia. Walaupun tidak ada alif lamnya. Jadi tidak perlu dikasih alif lam al-Muhammadu, nggak perlu. Lalu yang kedua adalah ismul isyarah, ya. Ya, ismul isyarah atau ismul isyaratun. Apa itu ismul isyarah? Kata tunjuk. Hadza hadhihi, ya. Hadza hazihi dzalika tilka itu semuanya isim afwan, itu semuanya isim ma'rifat. Maka tidak perlu diberikan alif lam. Al hadza salah itu. Lalu ismul mausul. Ya. Ismul mausul. Ismul mausul artinya apa? Ismu kata, al mausul sambung. Setiap kata sambung dalam bahasa Arab itu merupakan isim ma'rifat. Apa saja sih isim mausul itu? Alladzi. Pernah melihat di dalam Al-Qur'an ya? Alladzi, alladzina, allati, ya. Itu semua kata sambung yang berarti dalam bahasa Indonesia yang. Lalu berikutnya adalah ismud domir, ya. Ismud domir. Apa itu domir? Domir itu adalah kata ganti. Apa saja kata ganti yang udah diketahui kemarin? Ah, Huwa, haza huma, hum. wa Masih hum hiyahu. coba apa namanya dibacakan tanpa melihat. Wa huma hum hiyahuma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ananah. Oke. Sekarang coba terjemahkan dalam bahasa Arab. Dia perempuan bahasa Arabnya apa? Iya. Betul. Mereka laki-laki. Huma Mereka laki-laki lebih dari dua orang. hum. Hum. Kalau huma itu adalah Mereka dua laki-laki. iya, mereka dua laki-laki. Kalian perempuan bahasa Indonesia apa?
Bahasa Arabnya apa? Kalian perempuan lebih dari atau Ya, kalian perempuan lebih dari dua. antunna, Betul. Kalau mereka perempuan lebih dari dua orang, kunna, saya, ana, kita, nahnu. betul. Nah, itu semua termasuk isi makrifah. Eh, Oke, segitu dulu. Sebenarnya masih ada beberapa isim lagi. Nanti saya akan berikan lagi sembari berjalannya pelajaran. Nah, ini dia pembagian isim dari sisi makrifat nakiroh. Ada makrifat dan nakiroh. Lalu nakiroh itu apa? Syai'un ghairu muayyanin. Sesuatu yang bukanlah jelas atau belum jelas. Sesuatu yang belum jelas atau belum tertentu. Contoh, baitun. Baitun artinya sebuah rumah. Masih umum. Rumah yang mana kita nggak tahu. Kolamun juga. Rojulun sama. Bintun seorang anak perempuan. Kita nggak tahu anak perempuan yang mana. Oke, paham ya nakirah? Lalu al-ma'rifah itu adalah syai'un muayyanun. Sesuatu yang sudah jelas atau tertentu. Tatkala isim dikasih al-qalamu, maka sudah tentu. Oh, pena tersebut, pena itu. Al-baitu, rumah itu. Ar-rajulu, laki-laki itu. Al-bintu, anak perempuan itu. Nah, maka contoh baitun, yashmalu, kullul buyut, walaisa baitan muayyanan. Maka baitun ini sudah mencakup seluruh rumah dan bukan satu rumah tertentu. Maka tatkala kita mengatakan baitun, ya, tanpa al, ini meliputi seluruh rumah dan bukan yang dimaksud dengannya rumah secara tertentu, masih umum global. Sedangkan al baitu ini ya dulu menunjukkan ala baitin atas satu rumah muayyanin yang sudah tertentu bidzatihi secara zatnya. Berarti kita udah tahu nih, oh rumah yang di sono, oh iya rumah itu ternyata yang tidak tingkat, warna catnya hijau dan demikian. Contoh berikutnya, Alkitabu jadidun artinya kitab tersebut baru. Lalu baca lagi contoh berikutnya. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai tersebut kecil dan kuda tersebut besar. Ya, Al- Al-kursiyu maksurun. Kursi tersebut patah. ya. Oke, berikutnya kita mempelajari al-huruful qamariyah, huruf-huruf qamariyah, wal hurufus syamsiyah, dan huruf-huruf syamsiyah. Masing-masing jumlahnya ada 14. Huruf qamariyah itu apa sih? Ini pengertiannya. Al-huruful qamariyah yantiqu bisukuni ala lami al-qamar, contohnya. Huruf qamariyah adalah huruf yang padanya diucapkan dengan sukun pada sukun lam. Ya, jadi alnya itu terbaca jelas dengan sukun. Al-qamaru. Berarti huruf qamariyahnya apa? Qaf. Ya. Dan al-hurufu syamsiyah adalah la yantiku bis sukun, ya, tidak diucapkan dengan sukun ala lami pada lamnya. Berarti lamnya nggak bisa diucapkan dengan tanda sukun, ya. Watu do'u ini wa ya. Tasdidnya dihapus kalau di buku ada tasdidnya diganti fathah. Watu do'u syiddatun, dan pada huruf dan diletakkan tasdid di atas huruf lamnya, ya, alal hurufil ladzi ba'dahu. Contohnya asyamsu, ya, asyamsu. Nah, diletakkan tasdid di atas huruf huruf syamsiah setelah alnya, dan alnya tidak disukunkan karena dia termasuk atau huruf yang terletak setelah alnya termasuk huruf syamsiah. Dan huruf qamariyah diantaranya silakan dibaca dan contoh dari ini diterjemahkan. Hamzah al-abu ayah itu. Ba al-babu pintu itu. Jim al-jannatu surga. Ya. Terus ha al-himarun al-himaru kuda itu. Keledai. Ah, ah, Ko al-khubzu zu roti itu. Betul. Ain
Al ainu mata itu. Ghain al qada'u qada'u makan siang. Bukan al-ghodo, tapi al-ghoda'u. Al qada'u Ya, qada'u makan makan sih. siang. Iya, Makan makan siang. siang itu. Lanjut, Fa. Fa al famu mulut itu. Betul. Qaf. Of al qamaru bulan itu. Kaf al kalbu al anjing itu. Ya, lanjut. Mim al ma'u air itu. Wa al waladu waladu anak laki-laki itu. Ha al hawa'u cuaca itu. Ia aliyat aliyaddu aliyaddu Tangan. Tangan 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 itu. itu. Oke. Kita baca huruf syamsiah. Silakan. At tajiru pedagang itu. Ta asaubu asaubu Baju itu. gaun Baju. baju. Mm-mm. Dal addiku ayam itu. Dal az-zahabu zahabu tidak tahu. Kemarin bisa jawab. Salah ya kemarin jawabannya ya. Iya, Emas. emas ya, emas. Emas. Ro, Lanjut. ro, arrojulu, pulang. Ro, oh, pemuda itu. Ya, Da az-zahratu, bunga itu. betul. In as-samaku, ikan itu. In asyamsu, matahari itu. Sod as-sodru, Dada. as-dadri. Lanjut. Dot. To ad-doifu, tamu Tamu. itu. Ya. To at-tolibu, siswa itu. Zo az-zuhru, siang. La. Az-zuhru. Ah, Az az-zuhru, iya betul ya. Siang ya. siang. La allahmu, lahmu daging ya. Sebentar. Jadi bisa az-zuhru, bisa az-zahru ya. Kalau az-zahru itu punggung artinya. Kalau zuhur ya. Az-zuhru. Az-zahru itu artinya punggung. Tinggal diganti domah zotnya itu menjadi fathah. Tapi kalau di domah dia menjadi zuhur. Gitu. Lanjut. 13. La allahmu, daging itu. Ya. Nun an-najmu, jumun bintang itu. Oke. Kita lanjut review ke pelajaran yang keempat mengenai huruful jar. Apa itu huruful jar? Silakan dibaca. Huruful jar. Huruf jar merupakan huruf-huruf yang memajrurkan isim di depannya atau isim yang berada setelah huruf jar tersebut dengan tanda harokat kasroh di akhirnya. Iya, ya. Ini kafnya nanti diganti h ya. Oh, harokat kasroh di akhirnya. Tahu bahasa Arabnya tajurul ismul ladzi ba'daha bil kasroh ya. Tajurul ismul ladzi ba'daha setelahnya bil kasroh dengan kasroh. Makanya nih kasroti, nah ya. Kasroti tak marbutohnya diharokati kasroh karena ada ba. Ba ini juga termasuk huruf jar nanti. Kita akan pelajari perlahan. Silakan dibaca contohnya. Muhammadun fil baiti. Muhammad itu di dalam rumah itu. Yasirun fil ghurfati. Yasir berada di dalam kamar itu. Aminah, Aminatu fil matbakhi. Aminah itu di dalam dapur itu. Al-qalamu alal maktabi. Pena itu berada di atas meja itu. At-tiflu alas sariri. Anak kecil itu berada di atas tempat tidur itu.
At-talibu alal kursi. Pelajar itu di atas kursi. Itu. Kharajal mudarrisu minal fasli. Bapak guru itu telah keluar dari kelas itu. Fatimah Fatimatu minal Hindi. Fatimah berasal dari India. Hazal qalamu min Muhammadin. Pena itu pena itu ini dari Muhammad. Salah hafal ya. Hadzal qalamu min Muhammadin. Ini bukan pena itu, tapi Pena ini. pena ini. Nah, jadi ini penting diketahui. Haza ini kan ma'rifat ya. Kita udah tahu kan tadi. Haza ini isim isyarah dan isim isyarah termasuk isim Ma'rifat. ma'rifat. Tatkala isim setelahnya itu ma'rifat pula, al-qalam kan ini ma'rifat ya. Hmm. Maka dia menjadi badal ya. Maka dia menjadi badal. Al-qalamu ini adalah badal. Badal itu artinya apa? Pengganti. Pengganti dari haza. Tatkala kita ingin menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, maka kita terjemahkan dulu dari badalnya. Isim makrifat yang terletak setelah isim isyarah. Baru lanjut menerjemahkan hazanya. Maka jadilah pena pena ini. Nah kan ini ketambahan itu ya, bukan pena itu ini. Tapi yang betul pena ini dari Muhammad. Silakan dihapus itunya. Yang benar adalah pena ini dari Muhammad. Lanjut. Zahaba Khalidun ilal ma'hadi. Iya. Khalid telah pergi menuju ma'had itu. Iya. Mahad itu artinya pesantren ya. Silakan dilingkari, terus kasih tanda panah. Mahad artinya pesantren, pondok pesantren. Nah, zahaba ini adalah fi'il. Jadi di dalam bahasa Arab sudah saya berikan dua model kalimat dalam bahasa Arab. Belum, belum ya? Oke. Jadi di dalam bahasa Arab ada dua model kalimat ya. Dan kalimat dalam bahasa Arab disebut al-jumlatu ya. Oh, sudah Ustaz. Oh, udah. Fi'liyah sama ismiyah ya? Iya, betul. Ya, sudah. Kalau ismiyah itu tersusun dari apa? Tersusun dari mufradat sama khobar. Iya, ismiyah itu tersusun dari mubtada plus juga khobar. Sekarang pertanyaannya, apa itu mubtada? Mubtada. Kalau Ma'ruf marfu yang terletak di awal kalimat. iya, mubtada itu adalah isim marfu atau isim yang harokatnya domah dan dia ma'rifat. Lalu terletak di awal kalimat. Paham sampai sini? Dan khobar, apa itu khobar? Khobar ini adalah sesuatu. Sesuatu yang terletak setelah mubtada dan fungsinya menyempurnakan makna dari mubtada. Sesuatu ini bisa isim, bisa kalimat. Bisa isim, bisa kalimat. Maka contoh-contoh dari daras pertama dan daras kedua, hadza qalamun itu merupakan jumlah apa? Jumlah ismiyah. Karena tersusun dari mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya haza. Kok haza? Iya, haza itu isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat. Maka dia menjadi mubtada. Bayangkan kalau ada orang mengatakan haza, haza, haza. Tapi dia tidak membawa khobarnya. Maka kalimatnya belum sempurna. Paham sampai sini? Jadi agar sempurna kalimat tersebut, kita harus datangkan khobar. Dan khobar itu sesuatu yang menyempurnakan mubtada. Kalau khobarnya berupa isim, nah kalau khobarnya itu berupa isim, maka dia harus isim nakiroh, hukum asalnya. Ya, maka khobar harus nakiroh. Maka dikatakan di contoh pertama tadi apa? Hadza qalamun. Ini adalah pena. Maka pena harus nakiroh. Kenapa? Karena dia menjadi khobar. Lalu di pelajaran berikutnya ada al-qalamu maksurun. Mana mubtadanya? Mana khobarnya? Al-qalamu mubtada maksurun khobar. Iya, kenapa maksurun khobar? Surun terlihat berbentuk isim nakirah. Iya, dan dia terletak setelah apa? Mubtada.
Iya, setelah mubtada. Dan mubtada dalam kalimat ini adalah Kolam. al-qalam. Oke. Lalu pola jumlah berikutnya atau yang kedua adalah Iya. fi'liyah. Dan dia tersusun dari apa? Fi'il sama fa'il. Iya, betul. Fi'il itu adalah kata kerja. Sedangkan fa'il itu adalah subjek. Ya. Dan fa'il ini adalah isim yang terletak setelah fi'il. Dan dia merupakan isim marfu juga, isim yang dirofah. Dalam artian harokatnya pun doma. Sampai sini bisa difahami. Maka kita lihat coba. Zahaba Khalidun. Maka Khalid di sini sebagai apa kedudukannya dalam kalimat ini? Fa'il. Iya, karena dia di domah nih, disebut dia isim rofa dan terletak setelah zahaba. Zahaba merupakan fiil. Dan nanti fiil itu terbagi menjadi tiga jika dilihat berdasarkan waktu ter terjadinya. Ya. Ini pembagian fiil berdasarkan waktu terjadinya. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama itu adalah fi'lun madin. Ya. Fi'lun madin artinya apa? Kata kerja lampau. Lalu berikutnya ada fi'il Sore. ya, fi'il mudhari'un. Ini adalah kata kerja sekarang atau yang akan datang. Lalu yang ketiga, yang terakhir ini adalah fi'il amrin. Ya, fi'lu amrin. Kata kerja perintah. Lalu kata kerja zahaba terletak di fiil yang mana? Di sini ya. Zahaba. Kalau nanti hafidhoh mencari kosakata khususnya kata kerja di kamus, maka di sana akan muncul dua bahasa Arab. Ketahuilah ketika nanti nyari di kamus, misalkan pergi, pergi kan kata kerja. Nanti akan muncul bahasa Arabnya dua atau tiga yang bagus nanti. Maka yang pertama itu merupakan bentuk dari fiil madinya, kata kerja lampaunya. Lalu yang kedua merupakan bentuk dari fiil mudoreknya, yaitu yadhabu. Ya, yadhabu. Lalu nanti kalau ada yang ketiga, itu merupakan fiil amernya, kata kerja perintah, artinya pergilah. Nah, bahasa Arabnya apa? Idhab. Iya kan? Betul. Idhab, pergilah. Bisa difahami sampai sini? Ada pertanyaan sebelumnya? Hmm, tidak. Oke, belum ya? Nanti terkait pendalaman dari fiil ini, bagaimana cara menggabungkan subjek dengan fiil, bagaimana subjeknya itu berupa domir, kata ganti. Nah, itu nanti akan kita pelajari secara mendalam tatkala masuk ke dalam disiplin ilmunya, yaitu sorof. Ya. Jadi nanti bahasa Arab, jadi bukan nanti. Jadi bahasa Arab itu memiliki cabang disiplin ilmu ya yang banyak. Di antaranya itu ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, dan yang lain-lain. Apa itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir suatu kata. Lalu ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata itu sendiri. Nah, seperti inilah. Zahaba kok bisa berubah jadi yadhabu? Yadhabu bisa berubah jadi idhab. Ini merupakan kajian dari disiplin ilmu sorof. Sedangkan fa'il yang rofa di domah akhirnya dan mubtada yang terletak di awal kalimat pun rofa di domah ya huruf terakhirnya, maka itu masuknya ke dalam kajian disiplin ilmu nahu. Sedangkan ilmu yang Ustadz tadi katakan di akhir setelah nahu dan sorof adalah ilmu balaghah. Ilmu balaghah itu adalah sesuatu ilmu yang mengkaji atau mempelajari keindahan bahasa Arab. Nah, ilmu itu diperlukan tatkala kita memang ingin memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran. Jadi memang sudah sepatutnya nanti kita mempelajari bahasa Arab itu tiga ilmu ini. Nahwu, sorof, balaghah. Dan balaghah ini nanti akan melahirkan tiga cabang ilmu lagi.
Taib. Nah, itu selingan saja. Kita lanjut baca contohnya. Silakan lanjutkan. Dhahaba Aliyun. Dhahaba Aliyun ilal mudiri. Ali telah pergi menuju bapak kepala sekolah. Ya, lanjut. Dhahabat thalibu ila ilal mirhadi. Pelajar tersebut telah pergi menuju WC. Al baitu fil baiti. Rumah itu di dalam rumah itu. Al masjidu fil masjidi. Masjid itu di dalam masjid itu. Maktabu alal maktabi. Meja itu di atas meja itu. As-sariru alas sariru. Hmm, Sariri iya, ada alas huruf jar. tempat tidur itu di atas tempat tidur itu. Oke, berikutnya kita akan berbicara tentang pertanyaan suatu tempat, ya. Soalun anil makan. Pertanyaan tentang tempat. Contohnya, silakan dibaca. Aina Muhammadun? Muhammadun fil gurfati. Di manakah Muhammad? Muhammad berada di dalam kamar tersebut. Aina Fatimah? Fatimah fil matbakhi. Di manakah Fatimah? Fatimah berada di dalam dapur tersebut. Wa aina Yasirun? Wa fil hammami. Di manakah Yasir? Dia di dalam kamar mandi tersebut. Wa aina Aminah? Dia fil matbakhi. Dan di manakah Aminah? Dia di dalam dapur tersebut. Ainal kitabu wa alal maktabi. Di manakah kitab tersebut? Dia di atas meja tersebut. Wa aina sa'atu? Hiya alas sariri. Dan di manakah jam tersebut? Dia di atas tempat tidur tersebut. Lanjut, materi tentang madza. Madza ini seperti ma, ya, hanya ketambahan za saja, sama-sama digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Madza li ghairil akil. Contohnya, silakan dibaca. Maza alal maktabi al-qalamu alal maktabi. Apa yang ada di atas meja tersebut? Pena tersebut berada di atas meja. Maza alas sariri. As-sa'atu alas sariri. Apa yang ada di atas tempat tidur tersebut? Jam tangan ada di atas tempat tidur. Perhatikan. Madza alal maktabi Muhammadun alal maktabi. Kenapa salah? Muhammad di situ Muhammad. Iya, dibaca karena madza digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak berakal. Adapun Muhammad, jawaban dari madza ini adalah orang yang memang dia itu berakal. Jadi tidak pas. Maka salah. Kalau kita ingin menjawab dengan Muhammad, maka pertanyaan harus man. Man ini adalah akil. Contohnya baca, waman dibaca. Waman fil hammami. Yasirun fil hammami. Dan siapakah yang berada di kamar mandi tersebut? Yasir berada di dalam kamar mandi tersebut. Man fil fasli? Fatimah. Fatimatu fil fasli. Siapakah yang berada di dalam kelas tersebut? Fatimah berada di dalam kelas tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke materi al-alamul muannasu la yunawwanu. Ya, ini isim muannas itu tidak ditanwin atau nama untuk perempuan itu tidak boleh ditanwin. Ada Aisyatu, Aminatu, Maryamu, Fatimatu, Ruqayyatu. Tidak ditanwin. Lalu nama laki-laki Muhammadun, Ammarun, Yasirun, Aliyun, Abbasun ini ditanwin. Nah, maka kalau dibacanya Fatimatun salah, Maryamun salah, Aminatun pun salah, bahkan Aisyatun salah. Harusnya tidak boleh ditanwin. Ya. Perhatikanlah contoh-contoh kata di atas, mereka semua adalah contoh yang salah. Di manakah salahnya? Salahnya karena mereka bertanwin. Padahal nama perempuan tidak boleh menerima tanwin. Ya, oke. Ini penjelasan lebih ya kan. Nah, isim muannas ada dalam kitab nahwu. Oke, pembahasan min yang sukun bertemu sukun. Nah, perhatikan kalau ada nun sukun ketemu dengan al, ketemu dengan al,
baik alnya itu al-qamariyah maupun al-syamsiyah, maka nun sukunnya itu boleh diharokati fathah. Contoh min al-baiti, boleh kita bacanya minal baiti. Ya. Diharokati nun tersebut dengan fathah untuk mencegah bertemunya dua sukun, ya. Untuk mencegah bertemunya dua sukun. Karena kalau dua sukun bertemu, ya itu tidak boleh di dalam bahasa Arab, maka harus diharokati. Dan tatkala nun sukun ini bertemu dengan sukun, maka dia harus diharokati fathah, nggak boleh yang lain. Contohnya silakan dibaca. Al-baitu minal baiti. Rumah itu dari rumah itu. Al-masjidu minal masjidi. Masjid itu dari masjid itu. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran yang kelima, Ustadz akan memberikan materi pembagian isim dilihat dari jenis kelaminnya. Ya, maka ada muzakar dan mu'anas kan? Ya. Sebelumnya udah Ustadz kasih kah? Belum ya kan ya? Ada muzakar, ada mu'anas. Oke. Masing-masing dari muzakar mu'anas ini nanti terbagi menjadi dua. Ya, ada yang hakiki, lalu ada yang majazi. Ada yang hakiki, ada yang majazi. Begitu pula yang mu'anas. Yang mu'anas juga ada apa? Ada yang hakiki. Lalu ada juga yang majazi. Ya, ada yang majazi. Lalu apa sih bedanya hakiki dan majazi? Hakiki itu berarti secara hakikat dia memang laki-laki, berarti makhluk hidup orang, ya. Misalkan isim mudzakkar hakiki adalah orang yang berjenis kelamin laki-laki karena dia memiliki sifat kelaki-lakian. Sedangkan nah dan isim muannas hakiki adalah orang yang berjenis kelamin perempuan. Lalu untuk majazi sendiri ini adalah benda mati. Kenapa disebut majazi? Ya dia secara majas laki-laki. Karena kan hakikatnya dia bukan orang yang memiliki sifat karakter laki-laki atau karakter sifat perempuan. Bisa dipahami sampai sini? Contoh Muhammadun. Muhammadun ini isim mudzakkar hakiki atau isim mudzakkar majazi? Hakiki. Betul. Sedangkan kitabun ini isim mudzakkar hakiki atau majazi? Majazi. Iya, oke. Jadi perbedaannya nih, perbedaan isim mudzakkar majazi sama isim muannas majazi dari mana? Dari ada dan tidak adanya tak marbutoh. Kalau isim muannas majazi itu adalah setiap isim atau benda mati yang diakhiri tak marbutoh. Sedangkan majazi tidak ada tak marbutoh, muzakkar majazi. Bisa difahami sampai sini? Maka misalkan bahasa Arab papan tulis. Saburotun. Nah, ini ada tak marbutohnya nih. Maka dia termasuk apa? Isim mu'anas. Majazi. Iya, isim mu'anas majazi. Astagfirullah. Oke, malah kapus semua ya. Majazi. Nah, ini pembagian masih belum berakhir. Ada lagi. Oke. Nah,
hakiki ini, isim mudzakkar hakiki terbagi menjadi dua lagi. Oke, isim mudzakkar hakiki terbagi menjadi dua. Ada yang lafzi, ya, ada yang lafzi, ada yang maknawi. Apa bedanya lafzi sama maknawi? Berarti ini perkaranya isim mudzakkar yang orang ya, orang berjenis laki-laki, berjenis kelamin laki-laki. Lafzi ini secara lafat adalah muzakkar, tidak ada tak marbutohnya. Contohnya Muhammad, ya. Muhammad ini adalah nama orang laki-laki yang secara lafat dia memang laki-laki, nggak ada tak marbutoh. Sedangkan maknawi ini nama orang laki-laki yang ada tak marbutoh. Contohnya siapa? Gampang. Contohnya adalah Muawiyah. Nah, Muawiyah. Perhatikan di sini. Maka ini berkaitan pula terkait isim yang tidak boleh ditanwin dan boleh ditanwin. Oke. Jadi isim mudzakkar hakiki yang lafzi Muhammad, Yasir, Ammar itu semua termasuk isim mudzakkar hakiki yang lafzi karena tidak ada tak marbutohnya di akhir. Maka mereka semua boleh ditanwin. Akan tetapi isim mudzakkar hakiki yang maknawi seperti Muawiyah, Usamah, dan yang semisalnya nanti apabila ditemukan sepanjang perjalanan ketika belajar bahasa Arab, maka tidak boleh ditanwin. Alasannya mau tahu nggak kenapa? Kenapa isim mudzakkar hakiki yang maknawi nggak boleh ditanwin? Karena lafadznya dia adalah lafadz muannas. Muannas itu secara lafadz, secara makna tidak boleh ditanwin. Isim muannas hakiki ya, gitu. Bisa difahami sampai sini? Jadi isim muannas hakiki juga terbagi menjadi dua. Ada yang lafzi, ya. Ada juga yang maknawi. Isim muannas hakiki yang maknawi seperti apa contohnya? Maryam, Iya, Maryam, Zainab. Nah, ini nggak boleh tanwin. Isim muannas hakiki, baik yang lafzi maupun maknawi nggak boleh tanwin dua-duanya. Yang afwan, salah. Isim muannas hakiki yang lafzi itu contohnya Aisyah. Kenapa Aisyah? Aisyah, ada tamar Iya, secara lafat memang dia lafat muannas. Tapi Zainab Maryam itu masuknya kemana? Ke makna? maknawi. Iya, karena nggak ada tak marbutoh melainkan. Tapi dia dia perempuan fisiknya, maka dia masuk ke isim muannas hakiki yang maknawi. Nah, isim muannas hakiki, lafzi dan maknawi nggak boleh tanwin. Lalu bagaimana isim muannas yang majazi? Nah, isim muannas yang majazi juga terbagi menjadi dua. Jadi cuman isim mudzakkar majazi aja yang nggak ada pembagian duanya ya menjadi dua. Isim muannas majazi terbagi menjadi dua, ada yang lafzi ya, ada juga yang maknawi. Oke. Dan setiap isim muannas dan mudzakkar majazi itu boleh ditanwin. Pahami betul-betul. Isim mudzakkar majazi boleh ditanwin dan isim muannas majazi boleh ditanwin. Baik yang lafzi maupun maknawi isim muannas majazinya. Yang lafzi itu seperti apa? Oke, yang lafzi seperti apa? Contohnya pada umumnya ya isim atau kata benda yang memang ada tak marbutoh di akhirnya. Contoh saburatun, mirwahatun kipas, khizanatun lemari, itu semua masuk ke isim muannas majazi yang lafzi. Tapi isim muannas majazi yang maknawi contohnya seperti apa? Komarun. Nah, komarun ya lafat-lafat yang setiap kata benda yang tidak ada tak marbutoh, tapi tidak semua ya. Dan ini bagaimana cara mengetahuinya menghafal. Isim muannas majazi yang maknawi itu hanya bisa dihafal. Ya, karena memang sedikit dia jumlahnya. Komarun termasuk lafat isim muannas majazi yang manawi.
Lalu setiap benda yang berpasangan. Perhatikan, setiap benda yang berpasangan dia dihukumi muannas. Masuknya muannas majazi yang maknawi. Maka lihat ainun. Ainun mata kan? Ya, Maka ainun dihukumi muzakkar atau muannas? mu'annas. Betul, alasannya karena dia berpasangan. Mata kan ada dua, tangan juga, yadun, muannas. Telinga juga, uzunun, begitu. Kaki pun juga sama, rijlun, dihukumi muannas. Kalau mulut, muannas atau muzakkar? Famun. Mudzakkar. Iya, kalau ada dua, kalau muannas repot, berarti mulutnya ada dua. Oke, silakan nanti dicatat tugasnya memfoto catatan sore ini ke grup, dikirim ke grup. Baik. Kalau nggak keburu, bisa di screenshot atau nanti rekamannya diulang kembali. Ustadz hapus dulu sekarang. Oke, nampaknya waktu kita terbatas. Jadi sore hari ini kita gunakan hanya untuk mereview saja pelajaran 1 sampai pelajaran 4. Insya Allah pekan depan kita masuk ke pelajaran yang kelima tentang apa itu mudhof dan mudhof ilaih. Al-mudhofu ilaih. Bisa dibaca dulu ya di buku bab 5. Setelah masuk, ya kita tinggal ya mengkaji ulang saja, diskusi saja. Pemahaman dasar awalnya udah Hafidhah dapatkan dari membaca buku ini, pelajaran yang kelima ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan dulu sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama.